untuk membuat jurnal penyesuaian, kita harus memperhatikan memo. Di memo dituliskan apa saja yang harus kita disesuaikan pada akhir periode. Setelah selesai membuat neraca saldo, selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian terhadap barang dagang atau merchandise inventory. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat rangkuman pembelian, retur pembelian, penjualan, dan retur penjualan. Setelah selesai melakukan rangkuman tersebut, hal selanjutnya kita akan mencari persediaan akhir. Caranya dengan mengurang pembelian dikurang retur, lalu dikurang penjualan dikurang retur penjualan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, tuliskan jumlah pembelian. Maka hasilnya adalah 109. Ini adalah persediaan akhir pada tanggal 31 Desember. Selanjutnya kita akan mencari nilai persediaan akhir. Caranya dengan metode FIFO, yaitu mengambil barang persediaan tersisa dari bawah, yaitu dari pembelian terakhir. Nilai persediaan akhirnya yaitu diambil dari tanggal 28, 25, 21, dan tanggal 13. Yang di total akan menjadi 109, yaitu pada persediaan akhir. Setelah perhitungan, dapatlah nilai persediaan akhir pada barang dagang baju, yaitu sebesar 5.450.000. Hal yang sama juga dilakukan untuk mencari persediaan akhir dan nilai persediaan akhir pada barang dagang celana. Setelah dihitung, persediaan akhir pada barang dagang celana adalah 137 buah. Dan setelah dihitung, nilai persediaan akhirnya yaitu sebesar Rp10.775.000. Untuk memasukkannya ke dalam jurnal umum, maka kita harus menambahkan persediaan akhir barang celana dan baju, yaitu jumlahnya adalah 5.450.000 ditambah 10.775.000. Maka jumlahnya adalah 16.225.000 yang akan dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Contohnya yaitu sebagai berikut. Tulis tanggal 31. Hal yang pertama yang harus kita tulis adalah penyesuaian barang dagang, yaitu menutup barang dagang persediaan awal barang dagang awal dengan ikhtisar laba rugi, yaitu penulisannya sebagai berikut. Dengan saldo 4 juta. Selanjutnya menulis persediaan barang dagang akhir. Yaitu jumlahnya 16.225.000. Ini adalah jurnal penyesuaian. Setelah semua yang harus disesuaikan yang tertulis dalam memo, kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita harus memposting
jurnal penyesuaian ke dalam buku besar umum. Contohnya yaitu memposting inventory ke dalam buku besar umum. Di sini adalah postingan buku jurnal umum tadi ke dalam buku besar umum, yaitu inventory berkurang 4 juta, lalu dikurang 4 juta yaitu hasilnya 0. Postingan berikutnya yaitu inventory bertambah 16.225.000 dan ditambah 0 rupiah tadi, hasilnya 16.225.000. Semua akun yang ada di buku besar di jurnal penyesuaian harus diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya kita akan membuat neraca lajur atau worksheet. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita harus menyalin semua akun yang ada pada neraca saldo setelah buku besar. Setelah selesai menyalin neraca saldo setelah buku besar, maka hasilnya sebagai berikut. Langkah selanjutnya, setelah selesai menyalin semua yang ada pada neraca saldo, kita akan menyalin yang ada pada jurnal penyesuaian. Berikut adalah penampakan neraca lajur setelah jurnal penyesuaian disalin. Jurnal penyesuaian disalin sesuai dengan akun yang ada. Jika akun tidak ada, maka ditambahkan di bawah. Setelah kita menyalin jurnal penyesuaian ke dalam worksheet, kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu dengan menambah atau mengurangkan saldo yang ada pada neraca saldo dan penyesuaian. Contohnya saja pada akun receivable yaitu 14.659.000 ditambah dengan 1.500.000 yang ada di adjustment, hasilnya 16.159.000. Maka semua setelah ditambahkan didapatlah saldo sebagai berikut. Setelah membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita akan mengisi kolom income statement, yaitu akun-akun dengan nomor 4 sampai 6 disalin ke dalam income statement, seperti penjualan, retur-retur penjualan, diskon penjualan, pembelian, dan beban-beban. Inilah penampakan setelah semua akun dari nomor 4 sampai 6 disalin ke dalam income statement. Setelah disalin, maka selanjutnya yaitu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, selanjutnya kita akan membuat kolom neraca. Kolom neraca diisi dengan akun-akun pada nomor 1 sampai 3 seperti kas, utang, dan modal. Setelah dicatat seperti berikut, lalu dijumlahkan di bawah. Untuk mengetahui laba atau rugi, maka kita harus mencari selisih antara pendapatan dan beban serta akun-akun aset dan modal. Jika selisihnya berdempet seperti ini, maka akan dipastikan kalau perusahaan rugi. Dan jika selisihnya berjarak di tepi-tepi, maka dipastikan perusahaan akan laba. Di sini Factory Store mengalami rugi sebesar Rp6.256.315 setelah dilakukan pencarian perselisihan.